Jadi Iya. apa yang bisa bikin orang supaya bisa berdamai dengan dirinya dan tidak baper ngelihat dunia yang begitu bising? That's a deep questions. That is a deep question. Tapi banyak orang kayak gitu loh Lis sekarang. Kita belajar yuk dari si introvert. Oke. Bener gak Silakan. sih? Kita belajar aja dari introvert. Lizzie kan orangnya very extrovert. So belajar introvert is good. Or maybe ke pulau. Contemplate. What do you do? Setiap hari ngajar, Win. Every day. The same module. All the time. Bising, Apa sih yang capek. dicari Erwin Parengkuan di dunia ini? Ini pertanyaan buat saya. Iya bener. Oh. Yang saya cari? Iya. Cuan. Enggak. Apa? Enggak pernah. Memberikan makna. Meaning. Iya. Ketika meaning itu sudah didapat, apa sih yang didapat? Apakah kepuasan diri, ketenangan, kedamaian? Saya saat ini ada di dalam level pemahaman saya harus, hidup saya memang untuk memberikan banyak hal kepada orang lain. Sudah sampai di titik itu. Tapi saya punya cerita menarik, Liz. Coba. Ini ngomongin tentang perjalanan hidup seseorang ya. Ada teman dekat. Karirnya bagus, perusahaannya besar sekali, mau dibeli oleh perusahaan asing, berapa puluh juta dolar dan segala macam. Hidupnya bahagia, anak-anaknya sudah menikah dan segala macam, sangat berkecukupan. Tapi teman saya ini cerita ke saya, dia kehilangan tujuan hidup. Dia bilang gini, gue ya, kalau orang-orang nyari duit, gue udah punya. Orang-orang nyari, tanpa bermaksud sombong, semua udah ada. Kalau misalnya gue mati besok pun, gue tahu keluarga gue tuh akan sejahtera, aman gitu. Tapi gue kehilangan tujuan hidup. Mungkin juga ada orang-orang yang kayak gitu ya. Jadi saya kayak waktu pertama kali gue denger temen gue cerita gitu, gue terkaget-kaget gitu. Karena kalau buat gue pribadi, hidup ini ya adalah sebuah proses yang gak akan terus berhenti gitu. Yang harus kita daki terus menerus gitu. Tapi kan ada saat untuk kontemplasi tadi yang Lizzie bilang kan, introspeksi diri, lihat gitu, oke, ini kekurangan, ini kelebihan saya, ada di lingkungan yang tepat juga, sehingga kita bisa menavigasi hidup kita. Tapi saya ketemu teman dekat saya yang bilang udah kehilangan tujuan hidup, masih muda, maksudnya ya cewek muda 50 gitu. Muda. Berarti Erwin dari cerita kamu tuh, ingat gak sih Maslow? Iya. Enggak. Iya. Kamu udah di titik atas. Kita biasanya susah sampai titik aktualisasi diri. Kalau makan aja belum susah gitu loh. Iya. Atap belum punya misalnya, masih nyewa, belum punya kendaraan. Iya. Kalau kita masih di sini nggak kepikiran aktualisasi diri. But ketika begitu naik dan semuanya diberkati, hidupnya baik, dan tinggal self actualization itu. So I think you just answer your own questions. You asked me, Liz, how to be happy. I think jawabannya adalah ketika seseorang memiliki tujuan hidup. Sama seperti katanya Viktor Frankl. Iya. Temennya si Jung juga gitu Iya. ya kan ya. Iya. Logoterapi. Iya. Kalau orang udah punya tujuan hidup, segala sesuatu bising, konflik, urusan sepele kecil bisa diselesaikan. Kalau tujuan hidup tidak ada, itu so profound di dalam hidupnya. When it's missing everything that it's good, it become chaotic. Yeah. So there you go. You answer your own questions. Jadi itu juga yang bisa saya bilang ke teman saya dong ya. Lo harus cari true meaning, bukan cuma tujuan hidup, tujuan buat minggu depan. Karena ya. hilang gitu, maksudnya dia Yes. nggak punya tujuan hidup lagi karena semua sudah tercukupi. I think tujuan hidupnya dia sudah tercukupi. Maybe it's time to give back, just like you.
Because at the end self-actualization apa sih? Selain bikin art and everything, misalnya nih ada orang misalnya udah 80 tahun kan denger kan tuh ya, dia baru balik ke sekolah atau menciptakan satu karya, ujung-ujungnya apa sih? Self-actualization, to give back, right? Iya, setuju. You give back through class, to talking. Some people give back to the art. So I think at the end of the day kita balikin lagi sih semua, to give back to our world dan berterima kasih karena kita telah dilahirkan. Ada hal yang menarik, menggelitik, bagaimana seseorang bisa berdamai dengan dirinya. Apa yang Lizzy bisa sampaikan sehingga mereka bisa sampai di level yang tadi kita omongin, aktualisasi diri. Tapi kalau orang itu apapun levelnya mereka gitu, kalau mereka sendiri masih belum berdamai atau belum selesai dengan dirinya, kan agak susah ya untuk, bahkan sulit karena gelap. Mengatur dirinya aja nggak bisa gitu, atau menerima dirinya 100% aja belum bisa gitu. In life, dalam hidup itu ada banyak konflik every day. Kita lagi duduk diem aja, ini sedang berkonflik. Ini apa ya? Konflik urusan makan apa ya? Pakai baju apa ya? Sampai ke konflik yang sangat berat sekali. Nah kalau dari Lizzy bilang kayaknya kalau konflik to live peacefully like a monk gitu ya, atau kayak biksu gitu, is very difficult. Nggak semua orang bisa, mungkin beberapa. Tapi setidaknya dalam hidup setiap manusia, wajarnya dia harus bisa naik kelas itu kalau ada konflik berat, dia bisa overcome it. Not just a daily. Ada orang kan memang bawaannya kan berkonflik mulu kan dalam dirinya, like what do I want, indecisive. But harus ada satu event traumatic dalam hidup, masalah, kekurangan, apapun itu konflik yang harus diselesaikan itu dulu. Berarti orang itu udah bisa naik kelas kalau mereka bisa menyelesaikan. Exactly, but we will never reach the ending. I think kita nggak sama diri sendiri itu. Konflik itu kan is very abstract, meaning that sometimes you can't just say that how not to have a conflict with ourselves. We're always gonna have conflict, but the level itu yang bisa kita minimize. And we need to work on it. So when you talk about conflict, are we going to talk about small conflict or a huge issue, the elephant in the room? Berarti seseorang di level itu pun juga harus bisa meminimalisir ekspektasinya. Correct, I think so. Untuk bisa berdamai dengan dirinya. The art of negotiations. Ikut deh kelasnya. Bagus banget loh, Ben. Ada running text. Maksudnya bernegosiasi dengan diri sendiri juga dong. Exactly, that's why I was asking you. Ikut kelasnya the art of negotiation skill. It's not about to negotiate buat orang lain, but to negotiate with yourself. You know, once you apply that art, ilmunya, you can negotiate with other people and you negotiate with yourself. Again. Kita perlu nggak sih kayak nulis gitu, kayak jurnal, daily journal? Itu kalau di psikologi, daily journal itu intervensi CBT paling pakem. Daily journal itu everything harus dijurnalin. Bahkan kita kasih intervensi, misalnya mulai hari ini kita akan kurusin badan ya, kamu makan ini, tolong dijurnal setiap hari nutrisinya. Journaling is part, because kenapa? Tanpa menjurnal, we don't know, nggak bisa di-compare sama yang lalu. Nggak ada pengukuran. Ingat nggak? Pre-test, post-test. Yeah. Kenapa pre-test, post-test butuh? Why? Kenapa sih bosen banget gitu? Harus ada pre-test, post-test assessment. Why? Before, sebelum dan sesudah. Kenapa mau ngukur kan? Mau tahu prosesnya gitu. Kenapa harus ada ditulis gitu loh? Kenapa harus ngisi? Dikira-kira aja kenapa? Ya kayak gue agak ngerti. Why? Susah karena kita tidak bisa percaya sama penilaian kita sendiri. Harus ada metrik kan? Ya kan? Kamu kan kasih aku pre-test post-test kan? Jadi itu bisa kita praktikkan dalam hidup kita untuk menuju aktualisasi diri dong. Part of journaling is to know your journey.